about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fidatul Askia, NIM 2017402179. Saya dari kelas 3 PAID. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah sumber belajar berbasis multimedia. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu dasar-dasar teori psikologi yang berkaitan dengan multimedia pembelajaran. Di sini saya akan menyebutkan 3 teori psikologi. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitif, dan yang ketiga ada teori konstruktivisme. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini mengedepankan dan menekankan perubahan tingkah laku pada peserta didik yang berasal dari pengalaman mereka. Teori ini menekankan pada pengarahan, pengembangan, dan teknik instruksional. Yang pertama ada mesin pengajaran, yang kedua ada computer assisted instruction, dan yang ketiga ada virtual reality. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Teori ini menekankan pada konstruksi mental yang tidak dapat diamati seperti sikap, motivasi, ingatan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, teori ini dapat didefinisikan pada multimedia yaitu sebagai mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang baru, lalu menerapkan pengetahuan yang didapatnya itu ke pengetahuan yang lama yang sudah ada. Dan yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori ini memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mendefinisikan informasi atau dunia itu sesuai dengan keinginan pribadinya. Lalu mereka itu bebas melakukan pengamatan, proses, interpretasi yang nantinya akan dituangkan ke pengetahuan yang sudah ada. Teori ini lebih mengedepankan perkembangan logika. Nah, untuk jawaban nomor 2 yaitu 1 teori desain multimedia dan contoh penerapannya pada pembelajaran. Yang saya ambil yaitu teori kognitif. Teori ini lebih mementingkan proses pembelajaran daripada hasilnya. Teori ini berimplikasi bahwa peserta didik itu harus aktif. Nah, para pendidik atau guru maupun dosen di sini berperan sebagai sumber pengetahuan yang berfungsi yang mereka harus membina, mendidik, dan mengarahkan peserta didiknya. Contoh penerapannya dalam pembelajaran yaitu guru atau pendidik memberikan penjelasan tentang materi-materi yang kiranya akan dibahas itu dengan bahasa yang komunikatif dan interaktif yang mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, setelah itu peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang tugas yang diberikan oleh guru, semisal tugas untuk membuat kelompok yang berkaitan dengan materi atau tugas yang berkaitan dengan praktek-praktek materi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk jawabannya nomor 3 yaitu saya akan menyebutkan 3 aplikasi yang bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran PAI. Yang pertama adalah YouTube. YouTube ini mempunyai keunggulan dan kekurangan. Nah, di antara kelebihan atau keunggulannya, yang pertama, YouTube itu bisa ditemukan hampir di semua Android yang masing-masing orang itu sekarang mempunyainya. Yang kedua, cara menggunakan YouTube juga cukup mudah. Kita cukup mengetik tujuan kita pada kolom pencarian. Dengan begitu referensi-referensi nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, yang ketiga keunggulan YouTube yaitu referensi atau sumber yang akan kita cari itu akan banyak kita temukan. Jadi kita nggak usah bingung kalau semuanya menonton suatu video itu masih belum jelas, kita bisa melihat video-video yang lain. Untuk kekurangannya, yang pertama, YouTube ini cukup menyerap banyak data. Jadi kalau ingin menonton YouTube, datanya disiapkan yang banyak. Yang kedua, biasanya akan muncul iklan-iklan
ketika kita menonton video, jadi kadang itu mengganggu kefokusan kita. Lalu yang ketiga, saking banyaknya referensi, kita itu harus lebih jeli dalam memilih mana sih video yang harus kita tonton, karena biasanya ada sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab. Lalu aplikasi yang kedua adalah aplikasi Muslim Pro. Aplikasi ini banyak keunggulannya, tapi juga ada kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama, di aplikasi ini kita bisa menemukan banyak fitur seperti Al-Quran, penunjuk kiblat, lalu penunjuk waktu sholat, tasbih, Asmaul Husna, hadis, dan masih banyak lagi. Yang kedua, aplikasi ini mudah digunakan. Kita tinggal melihat mana sih yang mana kita cari, di situ bisa kita temukan. Lalu untuk kekurangan aplikasi ini yaitu adanya banyak iklan. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi biasanya itu iklan-iklan muncul. Nah, agar iklan ini hilang itu kita harus pindah ke premium. Lalu yang ketiga adalah aplikasi Smart Paiku. Keunggulan dari aplikasi ini yang pertama, MB-nya itu cukup rendah, jadi tidak mempengaruhi penyimpanan. Yang kedua, di sini kita bisa menemukan banyak fitur seperti e-book, lalu Asmaul Husna, Al-Quran. Dan di aplikasi ini kita sebagai pendidik itu bisa menggunakan satu aplikasi untuk membagi beberapa banyak kelas. Jadi kita nggak usah menggunakan satu aplikasi untuk satu kelas. Kita cukup membuat kelas-kelasnya saja, dengan begitu murid-murid bisa masuk. Lalu untuk kekurangannya, aplikasi ini itu harus digunakan dengan cara offline, dengan cara online. Ketika offline, aplikasi ini tidak bisa digunakan. Lalu e-book yang sudah ada di aplikasi itu masih terbatas. Dan cukup seperti itu. Terima kasih.